Rahayu, Namo Buddhaya. Salam spiritual budaya Nusantara. Terima kasih karena tetap setia kepada kami, dan bagi yang baru bergabung jangan lupa subscribe channel kami. Untuk menyingkat waktu langsung saja kita ke topik pembahasan kami. Menurut pendapat Jojo Suroto, filsafat sastra adalah ilmu yang menganalisis nilai kehidupan manusia yang dijabarkan oleh seorang sastrawan dalam karya sastranya. Filsafat sastra adalah ilmu filsafat yang menganalisis karya sastra dengan latar belakang sastra yang merupakan bagian dari kehidupan manusia, yakni sastra sebagai pranata sosial yang menggambarkan keadaan masyarakat dan kehidupan budaya pada masa tertentu, dan sastra sebagai refleksi kehidupan manusia dengan Tuhan. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat sastra adalah filsafat yang mengupas hakikat nilai-nilai kehidupan manusia yang terkandung dalam karya sastra. Karya sastra dapat disampaikan melalui beberapa media atau wahana, yaitu secara lisan dan tulisan. Dewa Ruci, dalam cerita pewayangan, merupakan nama seorang dewa berukuran kecil yang ditemui oleh Bima dalam sebuah perjalanan mencari air kehidupan. Nama Dewa Ruci juga merupakan lakon atau judul pertunjukan wayang yang berisi ajaran moral dan filsafat hidup orang Jawa. Menurut filsafat Jawa, pengenalan jati diri akan membawa seseorang mengenal asal-usul dirinya sebagai ciptaan dari Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu menimbulkan hasrat untuk bertindak selaras dengan kehendak Tuhan, bahkan menyatu dengan Tuhan, yang disebut sebagai manunggaling kawula Gusti atau bersatunya hamba dengan Gusti. Diawali dengan kegelisahan Duryudana yang ingin segera menjabat sebagai raja. Dia berada di bawah pengaruh Paman Sangkuni untuk menjalankan rencana-rencana jahatnya. Hingga suatu hari Sangkuni memiliki ide untuk menghancurkan Pandawa dengan menyingkirkan Bima terlebih dahulu. Sangkuni melancarkan idenya dengan meminta Durna, guru Bima, untuk menyuruh Bima menjalankan perintah palsu yang akan menjerumuskannya ke dalam bahaya bahkan kematian. Sangkuni berjanji akan mengangkat jabatan Aswatama, putra Durna, sebagai pemimpin angkatan perang kerajaan Astinapura. Durna pun setuju. Durna segera memerintahkan Bima untuk mencari sarang angin ke Gunung Candramuka. Sebagai murid yang patuh, Bima dengan yakin berpamitan pada ibu dan keluarganya untuk menjalankan perintah dari gurunya itu. Bima mengalami perjalanan yang berat dengan segala rintangan, bahkan sesampainya di Gunung Candramuka, dia bertemu dengan dua raksasa. Pertarungan pun berlangsung dengan Bima sebagai pemenangnya. Ternyata dua raksasa tadi adalah jelmaan dari ayah Bima, yaitu Dewa Batara Bayu dan Batara Indra. Bima dibekali sebuah sabuk sakti yang membuatnya bisa bertahan di dalam air. Batara Indra menerangkan bahwa sarang angin itu berada di dalam diri Bima sendiri karena Bima adalah putra seorang Batara Bayu, angin. Bima menarik kesimpulan bahwa ajaran yang didapat dari perjalanannya ke Gunung Candramuka itu adalah untuk mencari jati dirinya. Bima kembali kepada Durna dan melaporkan perjalanannya. Duryudana kesal, Sangkuni bertindak kembali. Kali ini Sangkuni meminta Durna untuk menyuruh Bima mencari Tirta Prawitasari ke dasar Samudra Selatan.
Seperti perintah sebelumnya, Bima langsung berangkat ke samudra itu. Duryudana telah menyiapkan 2 orang penyihir jahat untuk membunuh Bima jika Bima berhasil keluar dari samudra itu. Sesampainya di samudra, Bima yang telah berbekal sabuk sakti pemberian Batara Indra, segera masuk ke dasar samudra. Di dalam samudra dia diserang oleh seekor naga raksasa dan bertarung hingga naga terkalahkan oleh kuku pancanaka miliknya. Bima pun melanjutkan pencarian, hingga muncul sesosok makhluk yang memiliki penampilan sama persis dengan dirinya, tetapi berbadan sangat kecil. Makhluk itu ternyata adalah Dewa Ruci yang ingin menolong Bima. Dewa Ruci menerangkan bahwa Tirta Prawitasari tidak akan ditemukan, yang ada hanyalah bahaya di sekitar Bima. Untuk memahami lebih lanjut, Dewa Ruci meminta Bima masuk ke dalam tubuhnya. Bima tidak yakin, akhirnya Dewa Ruci berubah menjadi sangat besar, meminta Bima naik ke telapak tangannya dan membantu Bima masuk ke dalam tubuhnya melalui telinganya. Lalu Bima menjumpai warna-warni di dalam tubuh Dewa Ruci, yang dijelaskan oleh Dewa Ruci sebagai warna-warni kehidupan. Berikut ini adalah wejangan Dewa Ruci kepada Bima yang terdapat dalam dialognya. Bima, warna-warni yang kamu jumpai itu adalah warna-warni sifat manusia. Kesucian, keraguan, kesadaran, pengendapan dari keangkaramurkaan, dan kemarahan. Begitulah Bima, pergumulan sifat manusia. Akhirnya tetap berkutat pada dirinya sendiri. Dialah yang memulai, dialah sendiri yang akhirnya harus memutuskan. Kita ini tinggal di 3 alam, Bima. Alam Janaloka atau Fana. Tempat manusia berpijak dan penuh hawa nafsu. Alam Guruloka atau alam kesadaran, dan alam Indraloka atau alam kerohanian. Kamu sendirilah yang harus memutuskan bagaimana kamu bersikap kepada ketiga alam itu. Begitulah ajaran yang didapat Bima dari Dewa Ruci. Bima kembali ke daratan dan diserang oleh 2 penyihir jahat utusan Duryudana. Namun seperti pertarungan-pertarungan sebelumnya, Bima dapat mengalahkan mereka. Di samping konsep Manunggaling Kawula Gusti yang dilukiskan dengan masuknya Bima ke dalam tubuh Dewa Ruci, terdapat ajaran mengenai mengendalikan nafsu yang ada dalam diri manusia. Dewa Ruci menjelaskan tentang sifat dan alam manusia yang pada akhirnya kembali ke manusia itu sendiri dalam bersikap. Tentunya pesan ini tidak begitu saja mudah diserap oleh setiap orang. Mulai dari memahami warna-warni kehidupan yang mencerminkan sifat dasar manusia, hingga bagaimana seharusnya manusia mengambil langkah dalam menghadapi kehidupan ini. Warna-warni sifat manusia itu harus terlebih dahulu dijabarkan untuk mengetahui langkah yang seharusnya diambil selanjutnya. Sekian apa yang bisa kami sampaikan dan kami harap dapat bermanfaat menambah hasanah ilmu pengetahuan kita tentang spiritual budaya kita. Apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.